pembatasan yang ketiga adalah kriminalisasi yang nyata dan fakta terhadap oposisi. Yang keempat adalah demokrasi yang pseudo, seakan-akan pseudo demokrasi di Indonesia, misalnya pemilihan ya dengan 700 orang meninggal. Kesimpulan puas apa enggak, Bang? Iya, itu saya kasih tahu dulu prakondisi. Kalau puas atau tidak kan gini, saya harus memberi contoh. Kenapa saya mengatakan puas dan tidak puas? Makanya saya sebut yang berikut adalah revisi Undang-Undang KPK. Lalu yang berikut itu kekerasan terhadap Papua. Dari semua indikator ini telah menunjukkan bahwa hasil survei dari Saiful Mujani, dari BPS, kemudian dari lembaga-lembaga internasional, kita sudah mengalami penurunan dari demokrasi yang prominent turun ke pseudo demokrasi. Demokrasi seakan-akan. Dulu kan seakan-akan ada pemilu, tapi sesungguhnya tidak ada pemilu. Seakan-akan negara yang bersih dan berwibawa, tapi sesungguhnya tidak ada negara yang bersih. Maka grade kita, angka-angka kemajuan dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan sejak 2015. Dan itu dimulai ketika Kapolri mengeluarkan peraturan Kapolri tentang hate speech itu. Jadi demokrasi kita mengalami penurunan yang cukup serius dan cukup tajam. Bang, terakhir pesan Abang. Ini udah 1 jam ya? Udah, Bang. Ya Allah. Mau dibikin 1 hari? Mau sih. Karena saya ini kan baru memulai nih entry point nih. Ini udah selesai ya, Oh. Bang. Jadi pertanyaan terakhir nih, Bang. Apa yang Abang ingin sampaikan untuk mereka yang ya suka melakukan rasisme? Suka melakukan ya, rasisme? yang melakukan rasisme, maksudnya baik di Twitter maupun di Facebook atau dimanapun. Apa Abang mau berpesan apa nih? Jadi gini, kalau yang saya kan gini, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pusat rasisme itu ada pada mindset kekuasaan. Dan biasanya rasisme itu juga ditunjukkan oleh kebijakan yang segregatif. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang kebudayaan, dan bidang berbagai aspek. Karena itu mindset pemimpinnya harus rubah. Itu yang pertama, pemimpin yang jujur, adil, imparsial, objektif, ya, berada di atas semua golongan. Itu harus pertama, harus mindsetnya dirubah. Kan saya pernah kasih komentar di ILC. Tidak ada Islam yang teroris, tidak ada Islam yang radikal, tidak ada Islam yang intoleran. Yang ada adalah cara pandang pemimpin yang radikal. Cara pandang pemimpin yang radikal. Jadi kalau cara pandang pemimpinnya itu radikal, terbentuklah polarisasi. Ada segmentasi radikal, teroris. Karena mereka memegang kekuasaan dan otoritas. Jadi kalau tidak ada Islam yang radikal, tidak ada Islam yang teroris, tidak ada Islam yang intoleran. Yang ada adalah cara pandang pemimpin yang intoleran. Jadi ketika saya ditanya soal rasisme, juga yang ini. Jangan pernah sekali-kali menyalahkan rakyat. Karena kita bukan dunia hampa, kita berada dalam sebuah negara. Kalau mampu negara menciptakan atmosfer dengan baik, mereka menghadirkan segalanya, memberi harapan kehidupan yang baik. Ya, mereka memberi angin segar dalam demokrasi, keadilan, perdamaian, membangun Indonesia dengan cara yang terhormat, bermartabat. Maka rakyat pun akan terbentuk komunitas sipil yang bermartabat. Abang, thank you. Wah, sudah. Udah. Belum kita. Udah. Saya maunya sampai besok. Sama akhir aja. Udah, thank you. Kita udah wrap up. Thank you. Yeay.